Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Meneruskan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin fi hadi sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa sayyidu ghurril muhajirin salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala kulli man ittaba'a ila yaumiddin. Fadhal. Ya. Lama ajabat lama farqun baina lama wa baina lama wa baina lima. Ya. Yuharibu fihi asyaitana. Diulang. Sama kok. Nasallahu salamatan min ittiba'i sunan sholihin terus pengin muat nyundo sapa? Nyundo sapa? Gak nyundo wong saleh. Lah ya. Masyaallah. Kesalahan baca itu fatal yang luar biasa. Diulang. Nasallahu salamatan min ittiba'i sunan sholihin ya.
Nah, baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala masih menjelaskan tentang bahwa sebagian ada yang menafsirkan makna firman Allah Ta'ala tentang fadhahikat fabasyarnahu bighulamin halim. Ya. Dikatakan di situ wa qad fassara ba'dhum qawlahu ta'ala fadhahikat ay hadat. Ya. Sebagian ada yang menafsirkan makna dhahikat adalah hadat ya haid. Lianna ad-dhahka min asma'il haid. Karena kalimat ad-dhahik min asma'il haid. Wa minhu qawluhum dhahikat al-arnabu idza hadat. Jadi idza hadat ketika arnab itu haid, maka ungkapannya adalah dhahikatil arnabu. Wa hadza lan menika iku ra'yun marjuh. Pendapat yang lemah. Kum ya Allah. Ra'yun marjuh, pendapat yang lemah. Min wujuhin dari beberapa sisi. Sisi pertama, annal busyra tarattabat ala dhahik. Anna al-busyra, berita gembira akan lahirnya siapa? Hah? Siapa? Lahirnya siapa? Hah? Oh. Lahirnya siapa? Lahirnya siapa? Ishaq. Kan kalimatnya fabasyarnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Ya. Kita ulang. Anna al-busyra, berita gembira menika tarattaba. Ya. Nah, tarattabat ala dhahiki. Muncul sak samunipun ad-dhahik. Walau kana dhahku bimakna al-haid, seandainya dhahku itu adalah maknanya haid, lazima yatarattaba huwa ala al-busyra. Lazima konsekuensi pun an yatarattaba huwa haid dulu ala al-busyra atas kabar gembira, dikasih kabar gembira langsung haid. Liyakuna supaya ana sing jenenge haid iku alamatan tondo ala qudratillah, kemahakuasaan Allah ba'da an sarat aqima, saderenge piyambake adalah seorang yang mandul. Mandul dan sudah menopause, sudah tidak haid lagi. Kalau haid dhahikat bimakna haid, seharusnya ya busra itu setelah apa namanya dhahku itu setelah dikasih kabar gembira dulu baru apa dhahikat. Supaya apa? Supaya dhahikat ini alamat tanda. Kenapa? Karena wanita itu apabila masih lancar siklus menstruasinya masih berkemungkinan punya anak. Ya. Yang kedua, annaha law hadat lama ajibat annaha sa'tamani. Sarah law sekiranya Sarah hadat cik ngalami haid, lama ajibat yakti ora bakal gumun minal injab fabasyarnahu, ya, fabasyarnahu, maka kami kasih kabar gembira kepadanya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli bil mihrab anna Allah yubashshiruka biyahya. Ini di antara contoh bagaimana para nabi itu diberi kabar gembira oleh Allah Ta'ala melalui para malaikat. Fanadatu mongko nimbali hu ing Nabiullah Zakaria, sapa al malaikat para malaikat wa huwa lan Nabiullah Zakaria iku qaimun yusalli, jumeneng dalam keadaan berdoa fil mihrab wonten mihrabipun. Anallaha sak temene Allah iku yubashshiruka paring kabar gembira marang sampeyan
Yahya bakal lair jabang bayi jenenge siapa namanya? Yahya putra siapa? Zakaria. Dikatakan di sini yukhbiru ta'ala wonten ayat menika Allah paring berita ngenani tafsiril malaikati kabar gembira ne para malaikat li abdihi dumateng kawulane Zakaria alaihi salam. Ayat ini memuat tentang kabar gembira yang diutarakan oleh Nabiullah Zakaria alaihi salam oleh malaikat kepada Nabiullah Zakaria alaihi salam. Wa huwa qaimun yusalli wa huwa lan panjenengan iku qaimun yusalli jumeneng salat fil makanil muhayya lis-salat ing dalam tempat ingkang dipun siapaken kangge salat. Wa sumyalan dijenengi mihraban mihrab. Kenapa dinamai mihrab? Li'annahu sebab fihi ing tempat niku wau li'annahu sebab Nabiullah Zakaria yuharibu fihi memerangi fihi ing mihrab wau syaitan. Fabasyaruhu monggo para malaikat paring kabar bergembira dumateng Zakaria bi Yahya alaihi salam bakal lair putra jenenge Yahya alaihi salam. Wa qadlan yakti temen ustudillah bi hadhihi den dadekne dalil bi hadhihi kanthi ayat menika ala jawazi ittikhadhi al-mihrab parengipun bikin mihrab wa huwa lan dia adalah al-taq pengimaman ini fil masjid di jihad kiblat di arah kiblat bagian 4 wa huwa istidlal yadullu ala jahlin menika merupakan sisi pengambilan dalil yadullu ingkang nedahaken ala ing atase jahlin kebodohan yang dalil. Waqad an teman qarrar muhaqqiqun sampun ngukuhaken sapa al muhaqqiqun para ahli tahqiq min ahli ilmu saking ahli ilmu annal maharib satemene mihrab fil masjid iku bid'ah merupakan bid'ahan. Wa anhu lan satemene mihrab masjid iku tasyabuhun bin nasara menyerupai orang Nasrani. Nasallallahu kita nyuwun dhateng Allah taala min ittiba'i sunanan dhalin saking mengikuti jalan hidupnya orang-orang yang tersesat ya wal maghdubi alaihim lan mengikuti jalan hidupnya orang-orang yang murka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala Allah taala udah idh qalatil malaikatu idh in alika qalat matur sapa malaikatu dawuh sapa malaikat para malaikat ya Maryam innallaha sa'amani Allah yubasyiruka paring kabar gembira kaya sliramu. Adanya kabar gembira dari Allah taala yang diutarakan oleh para malaikat kepada Maryam alaihi salam. Ya Maryam innallaha sa'amani Allah yubasyiruki paring kabar gembira kaya sliramu bi kalimatin min kalimat saking Allah. Ismuhu jenenge ya kalimat dari Allah Al-Masih wa Isa bin Maryam Al-Masih Isa bin Maryam al-ayat wa hadhihi lan menika iku bisyaratul malaikat kabar gembirapun para malaikat li Maryam alaihi salam kangge Sayyidah Maryam alaihi salam liyujada minha waladun liujada kabar gembira isine kabar gembira liujada minha waladun sayujad bi annahu sayujad minha waladun bahkan akan ada minha saking Sayyidah Maryam waladun anak azimun sing agung walahulan kangge anak wau sa'nun kabirun kiprah yang luar biasa yakunu ana wujudu keberadaan anak yang bakal terlahir saking Maryam bi kalimatin minallah kanthi firman dari Allah yaitu seperti yang firman Allah dalam sebagian ayat yang lain inna masala Isa indallahi kama masali Adam khalaqahu min turabin tsumma yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Maryam Isa bin Maryam tercipta dengan kun fayakun sebagaimana Adam alaihi salam. Dan itulah makna bi kalimatin dengan firman Allah taala. Ya.
Wa hiya lan sing dimaksud kalimah qauluhu yaitu dawuhipun Allah taala kun fayakun dadi mongko dadi. Wasmuhu lan jenengipun Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam alaihi salam. Wa ala rasulina lan ngatasi rasul kita afdhalus salati sautama-utamaning shalawat wa atamu tasliman sampurnane salam. Wal ayatu fi bab katsiratun lan ayat dalam bab sangat kata. Monggo silakan dibaca hadisnya. Nah. وهي مشهورة في الصحيح منها عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله اللهم صل وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة بقصب لا صوت فيه ولا نصب متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المحرق المجوف اللؤلؤ المجوف والصفر السياح واللغة والنصب التعب. توثيق الحديث أخرج البخاري ومسلم. فكرة الحديث بيان مفرد خديجة بنت خويلد وهي من السابقين للإسلام وعانت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدته في كل نفس دلالة على هيم قدر خديجة في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبشرون بالجنة أكثر من 10 وإذا ذكر العشرة فإنما المراد من جاء ذكرهم في حديث واحد فيه دلالة على حسن العهد وحفظ المجد ورعاية حرمة الصاحب المعاشر حيا وميتا. يبشر الله تعالى من شاء من عباده ما له في الآخرة كموته. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرح محي الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عن أبي إبراهيم سكن أبو إبراهيم يقال ugi karan Abu Muhammad wa yuqalan ugi karan Abu Muawiyah. Ya, ini kunyahnya banyak. Al-Imam Ibnu Malik mengatakan dalam Al-Bidayahnya isman ata wa kunyatan wa laqaba. Jadi untuk mengungkapkan tentang seseorang itu isman bisa dengan menggunakan nama ata, isman ata wa kunyatan dan kadang dengan kunyah. Kunyah itu sandarkan kepada anak, sandarkan kepada orang tua, wa laqaba, laqab. Ya. An Abi Ibrahim kunyahnya wa yuqal Abu Muhammad wa yuqal Abu Muawiyah. Mungkin di antara namanya ada Ibrahim, ada Muhammad, ada Muawiyah sehingga disebut semua itu. Dan di sini faedah kepada kita, bolehnya seorang itu memiliki kunyah lebih dari satu. Lebih-lebih lagi ya ingin menyenangkan kepada anak-anaknya dan ia disebut dengan Abu. Kalau pada temannya Muhammad misalkan Abu Muhammad. Kalau pada temannya Ahmad misalkan Abu Ahmad. Kalau pada temannya Said mungkin Abu Said. Kalau pada temannya Tariq mungkin Abu Tariq. Begitu seterusnya. Nah, boleh lebih dari satu orang itu kunyah. Nah, demikian. Anna Rasul anna wa yuqal Abu Muawiyah. Naminipun Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku basyara sampun maringi kabar gembira Khadijah mateng Sayyidah Khadijah binti Khuwailid
sang istri radhiyallahu taala anha bibaitin fil jannah kanthi istana teng swarga diberi kabar gembira di istana surga. Tentunya aku rasa kayak istana. Kayak istana. Rumah RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali ra iso. Apa meneh istana. Ya. Demikian. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku basyara paling berbunga Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu taala anha. Bibaitin anani istana fil jannati ning swarga. Min qasabin saking qasab. Apa itu qasab? Dikatakan di sini al-qasabuna sing diarani qasab iku al-lu'lu al-mujawwaf. Lu'lu mutiara al-mujawwaf sing berungga. Maksudipun mutiara sing berungga. Mutiara di dalamnya itu lubang atau mutiara di dalamnya ada isinya. Itulah ana lu'lu al-mujawwaf. Biasanya kan mutiara itu buntet, padet, bunder, makser, jerone rene rongga. Nah ini tidak mutiara tapi di dalamnya ada rongga. Kemudian di dalamnya ada mungkin ornamen yang sangat istimewa dan luar biasa. Ini batu yang istimewa, gitu ya. Nah, mutiara sendiri tidak istimewa. Ya, yang tidak akan diambil dari dasar laut di dalam kerang memang menghasil mutiara. Kemudian yang kedua bahwa di samping dia adalah barang berharga, apalagi dengan sifat yang disebutkan bahwa dia berharga di dalamnya ada isi tersendiri. Kita ulang Basyara Khadijah radhiyallahu taala anha bibaitin kanthi istana fil jannati ning swargane Allah min qasabin. Istana dari mutiara. La sahaba fihi. As-sahab as-siyah. As-siyah wal laghd. Ora namine. Ning dunya ana iki kok obah nangis, obah cakar. Obah bocah ora bener. Gitu, Mas. Nah. Saingannya boy mamangane meneng malih cacah cuet. Kenapa? Lah ana orang meneng bombo iku meneng. Ayo bojo-bojo mau meneng ngomong saiki iso gonggotai ida piye lho malih ngono. Ya, kan terbawa. Nah, kita teruskan. Min qasabin la sahaba. La sahaba. Fihi wala nasaba. La sahaba fihi makna sahab adalah asiyah orang ngomong. Wala ghadana namini. Wan nasab. Ai ata'ab orang bayai. Semua yang diingini di dalam surga tersebut maka ia akan mendekat dan melayani kita. Ibaratkan sakniki musim pelempeng ini memetik buah dari tempat duduknya. Karena semua yang ingin akan mendekat dan melayani kepada dia, sehingga tidak ada kepayahan di dalam surga. Ning dunya iki wong arep mangan sego petel ngono dadak pari dadak nyelip dadak merawat padi dadak panen arep dadi beras dadak nyelip dan seterusnya. Arep dadekne sego pecel punten masih ada usaha. Di surga semua yang diinginkan cepat mendekat, melayani, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala daripada kita semua dan juga kaum muslimin nikmat memasuki surga Allah dan mendapatkan apa yang disebutkan yaitu kenikmatan yang tak terhingga tanpa batasnya, tanpa melalui proses kepayahan untuk mendapatkan. Kenapa? Karena kepayahan itu telah disampaikan dan diutarakan dan
curahkan ketika di dunia, sehingga tinggallah tersisa kenikmatan yang sempurna tanpa ada unsur payahnya. Wallahu ta'ala. Kita teruskan. Fiqhul hadis pelajari mengkabuli saking hadis menika. Sepindah bayan hadis menika merupakan penjelasan fadli Khadijah, keutamaanipun Sayyidah Khadijah. Penjelasan tentang keutamaan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Fahiya maka Khadijah iku minas sabiqina lil Islam, termasuk pendahulu atau yang terdahulu ing dalam agama Islam. Minas sabiqin, termasuk pendahulu dan terdahulu fil Islam ing dalam Islam. Itulah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Wa a'anat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'anat dan paling biantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatihi ing dalam sedaya kesulitanipun bikul nafisi dengan segala hal yang berharga yang dia miliki. Bolehnya seorang suami didukung di dalam dakwahnya oleh sang istri dengan harta bendaan yang dia miliki. Dan adalah masing-masing dari kedua yang mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami mendapatkan pahala efek dakwahnya, istri mendapatkan pahala efek bantuannya. Santri-santriku, jadilah Anda seperti Khadijah, pendukung dakwah suamimu dengan segala apa yang kau miliki. Agar engkau mendapatkan kemuliaan dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menantimu. Amin. Yang kedua, dilalah ala azimi qadri Khadijah fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kan dahahkan gedene posisi kedudukan Sayyidah Khadijah fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada jiwanya Rasulullah. Pada jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idzana ingkang nomor 3 al-mubasysyaruna bil jannah. Al-mubasysyarun sing dikasih kabar gembira bil jannah kan di surganya Allah Taala itu aksaru min asrah, lebih dari 10 orang. Wa idza dzukira al-asrah fa innamal murad man jaa'a dzikruhum fi hadisin wahidin. Wa idza nalikalane dzukira al-asrah disebutkan 10 orang yang masuk surga. Yang dimaksudkan apa? Al-mubasysyaruna, dzikru man jaa'a, penyebutan mereka jaa'a yang datang, dzikruhum penyebutan mereka fi hadisin wahidin, dalam satu hadis. Jadi kalau dikatakan al-mubasysyarul mubasysyaruna fil jannah, 10 yang dikabar gembira dari surga, maksudnya adalah yang diberi kabar gembira dengan surga di dalam satu hadis. Termasuk di antaranya Abu Bakar, termasuk di antaranya Umar, termasuk di antara Utsman. Demikian. Walaupun secara real yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah dengan surga itu banyak. Termasuk di antaranya adalah di sini Khadijah bintu Khuwailid. Termasuk juga di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Demikian. Ingkang salajengipun fi wonten hadis menika iku dilalatun merupakan dalil. Ala husnil ahdi, ing atase saenipun janji. Wa hifdzul wudd, lan jaga kasih sayang, cinta. Wa riayati hurmati as-sahibal mu'afir hayyan wa maitan. Wa riayati lan jaga ngreksa hurmah kehormatanipun as-sahib teman wal mu'asir, lan yang bergaul bersamanya hayyan baik masih hidup, wa maitan demikian juga ketika sudah meninggal dunia.
cintanya Rasulullah, bagaimana Rasulullah merawat cinta kasih dengan Sayyidah Khadijah, bahkan sampai ketika beliau sudah meninggal dunia, Rasulullah memberi kabar gembira kepada keluarganya bahwa adalah Sayyidah Khadijah yang mendapatkan kemuliaan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Hingga selanjutnya pun yubashshirullahu azza wa jalla man syaa min ibadihi bima lahu fil akhirati ba'da mauti. Allah Ta'ala paling kabar gembira man sinten kemawon syaa ingkang Allah Ta'ala kersakaken min ibadihi saking kawulane bima lahu kanthi nikmat sing bakal dirasakne fil akhirati wonten akhirat benjinge ba'da mauti sasampun wafat. Ya. Demikian, dan semua itu adalah hak Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala dengan haknya berhak untuk memberikan kabar gembira kepada mereka yang berhak diberi kabar. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.